Jazakallah khairan Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah dengan segala rahmat dan inayahnya serta taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala berkahi ini dalam rangka untuk beramal, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman wa yanqusal amal. Bahwa tidak akan tegak yang namanya hari kiamat, tidak akan datang hari kiamat sampai nanti kita semua bisa merasakan bahwa yang namanya waktu itu berlalu begitu cepat dan amalan itu makin lama makin berkurang. Bahkan di dalam riwayat Musnad Imam Ahmad kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman, hatta bahwa tidak akan datang hari kiamat sampai waktu itu berjalan begitu cepat, sampai yang namanya setahun berasa sebulan, yang namanya sebulan berasa sepekan, yang sepekan berasa sehari. Jadi nggak kerasa nih kita udah di akhir bulan lagi. Kayaknya baru kemarin. Sekarang udah akhir bulan lagi. Jadi terkait permasalahan waktu yang datang begitu cepat terhadap kita, itu insya Allah kita semua pasti menyadarinya. Kita semua sudah mengalaminya, bahkan sekarang pun sedang mengalaminya. Dan Nabi SAW bilang bukan cuma waktu yang cepat, wayang kusal amal, tapi amalan pun juga makin lama kayaknya makin berat. Makin lama makin susah. Standar kesolehan saja antara generasi yang sekarang dengan generasi yang zaman dulu udah berubah jauh. Kalau zaman dahulu orang soleh itu kayaknya harus begini baru soleh. Kalau sekarang kayaknya nggak seketat itu. Sehingga dari dua hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat yang tadi disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan hadirnya kita di tempat ini setidaknya kita ada kontribusi kecil, bukan menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Iya, memang waktu begitu cepat, tapi kalau waktunya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, diisi dengan majelis taklim, yang di situ sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, firman Allah Subhanahu Wa Taala dibacakan, yang malaikat itu langsung turun, illa nazalat alaihimus sakinah, memberikan sakinah kepada kita semua, mendoakan rahmat, menyebut nama-nama kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun waktunya cepat, tetapi selama isinya itu adalah bermanfaat, setidaknya ada kontribusi kecil. Walaupun amalan makin lama makin berkurang, setidaknya pagi-pagi alhamdulillah orang yang lain mungkin ada yang tidur, ada yang sibuk dengan kesibukannya, ada yang nggak tahu ngapain, mungkin ada yang udah maksiat pagi-pagi. Tapi alhamdulillah kita udah datang ke sini, duduk di sini, ingin mempelajari ayat-ayat maupun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ayat-ayat Allah Tabaraka wa Taala. Maka ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat patut kita syukuri bersama, dan oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu telah kita singgung bahwa memang di antara pakem agama kita, kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu ingin menjadikan seseorang itu dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan untuk memperbesar faktor X-nya. Masih ingat ya Bu? Bahwa setiap dari kita itu memiliki faktor X-nya, pelipat gandaan amalan sesuai dengan seberapa baik
kita ingin memperbaiki kualitas keislaman kita. Dan ini udah kita bahas. Sedangkan sebaliknya, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala ya, atau orang tersebut ditakdirkan justru untuk waliyadzubillah menuju neraka waliyadzubillah, maka dia justru di situ akan disibukkan dengan dosa-dosa kepada orang lain. Kezaliman kepada orang lain. Dan faktor X-nya itu makin kecil, sedangkan dosa kepada orang lainnya itu makin besar. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kembali ke konsep awal bahwa yang namanya surga itu merupakan dagangannya Allah Subhanahu wa taala yang harganya itu sebenarnya nggak bisa kita beli dengan amalan. Makanya kita butuh faktor X-nya banyak-banyak. Kita juga udah singgung kalau misalnya kita disuruh memilih, maka ya udahlah, gimana caranya amalan walaupun mungkin gak banyak tetapi faktor X-nya dari keikhlasannya, ketulusannya itu bisa kita perbesar. Kemudian dari dosa-dosa kepada orang lain, ya udahlah yang namanya dosa kepada diri sendiri mau gak mau memang ada. Bukan berarti ini pembenaran, tetap harus diperbaiki dan diimprove. Tetapi jangan sampai dosa kepada orang lain ini makin lama makin banyak. Supaya apa? Supaya surga nanti insya Allah kebeli dengan amalan kita lewat faktor X-nya dan juga dengan meminimalisir dosa kepada orang lain. Nah, di sini ada sebuah riwayat yang sangat menarik. Dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala wa fi sahihil Hakim. Di dalam Sahih Al-Hakim an Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an an Jibril alaihi salam, bahwa Jibril alaihissalam itu diriwayatkan inna abidan abadallaha azza wa jal ra'si fi ra'si jabal fil bahr khamsami'ah sanah, bahwa ada seseorang yang tentunya bukan merupakan dari umatnya Nabi SAW, umat-umat sebelumnya. Diriwayatkan bahwa dia ini sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik di atas gunung maupun di tengah pulau. Artinya memang beliau itu sudah mengkhususkan, udahlah daripada saya bergaul di masyarakat, mendingan saya menyendiri khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, sebelum kita lanjutkan, memang di dalam bagaimana kita bermuamalah dengan manusia itu ada dua pilihan. Kita mau bergaul sama masyarakat atau kita ya udahlah menyendiri aja deh. Kita ibadah aja, nggak usah bergaul sama masyarakat. Dua-duanya diperbolehkan. Jadi kalau kita misalnya bergaul di masyarakat yang ada kita makin lama makin buruk, terwarnai dengan keburukan-keburukan yang ada di masyarakat. Masyarakat maksiat apa, kita gara-gara bergaul dengan mereka ikut-ikutan. Maksiat ini kita ikut, maksiat itu kita terpengaruh. Kejelekan ini kita juga tercemplung. Dan seterusnya. Maka bagi orang ini mendingan ya udah deh, daripada kebanyakan bergaul malah kebanyakan maksiatnya, mendingan perbatasi pergaulan, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini boleh. Walaupun yang lebih afdol itu adalah bergaul di tengah masyarakat tetapi berusaha untuk mewarnai. Ini yang paling afdol. Makanya Nabi SAW bergaul di tengah masyarakat, berusaha mewarnai. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bergaul di tengah masyarakat, berusaha mewarnai. Orang-orang para sahabat dan semua yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu bergaul di tengah masyarakat dan berusaha mewarnai. Makanya Nabi SAW itu pernah bersabda, bunyinya begini. Bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Bahwa Islam itu mulai dengan sesuatu yang tampak asing, kayaknya tuh asing. Wasayaudu ghariban kama bada'. Dan nanti di akhir zaman Islam itu akan menjadi asing kembali. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Bukan berarti orang yang asing ini orang yang nyeleneh dalam beragama. Ya, Mama Gufron asing tuh Zat. Bukan begitu yang dimaksud gitu. Yang lain nyeleneh lah, nabi baru lah, itu kan asing semua gitu.
aneh semua, nyeleneh semua. Apa yang begitu dimaksud Nabi SAW? Maka bukan itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Makanya para sahabat pun bertanya kepada Nabi SAW, manhum ya Rasulullah? Ini orang-orang yang asing maksudnya kayak gimana ya Rasul? Maka kata Nabi SAW, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Bahwa orang-orang yang bergaul di tengah masyarakat mewarnai ketika masyarakatnya itu terpuruk, terjerumus di dalam sekian banyak penyimpangan maupun kemaksiatan. Dia masuk ke situ, berusaha untuk memperbaiki, berusaha untuk mewarnai. Orang asing di tengah-tengah masyarakat kayak gitu, itulah yang sangat-sangat beruntung kata Nabi SAW. Kenapa? Karena kalau misalnya tiba-tiba kita ada di sebuah pergaulan, orangnya misalnya minum khamr semua, atau pezina semua, atau korupsi semua. Terus kalau kita misalnya tetap mau jujur, enggak, saya enggak mau, enggak main kayak gitu-gituan. Maka orang bilang, aneh nih orang nih, aneh enggak ngikutin zaman. Asing yang dari seperti itu bentuknya, inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW, beruntunglah orang-orang asing pada saat itu. Nah di riwayat ini berarti ada seorang hamba yang dia memutuskan untuk ya udahlah daripada kita bergaul malah kita yang terwarnai. Jadi masing-masing dari kita tuh harus pinter-pinter. Nih kira-kira kalau kita bergaul kita lebih banyak mewarnai atau terwarnai. Kalau banyak mewarnai ya udah deh banyak-banyak deh pergaulan. Tapi kalau kebanyakannya justru malah terwarnai dengan keburukan-keburukan, ya udah mendingan kita perbatasi pergaulan. Nah orang ini dia membatasi pergaulan sehingga dia tinggal di atas gunung, ntar pindah lagi di tengah laut, di atas gunung, di tengah laut. Dan yang seperti ini fokus untuk beribadah selama 500 tahun. 500 tahun. Ya, tentunya kan kalau umat-umat sebelumnya, umatnya Nabi Nuh, ya Nabi Nuh aja udah 1000 tahun lebih gitu. Itu baru dakwahnya, ya kan? Baru dakwahnya gitu. Belum yang lain-lainnya gitu. Ya tapi taruhlah 1000 tahunan. Gitu. Nah 1000 tahun. Nah hamba ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala khamsami'ati sanah. Bahwa selama 500 tahun. Tsumma sa'ala rabbahu ayyaqbidahu sajidan. Dan sekian lama beribadah di antara doanya dia, ya Allah tolong kalau nanti saya wafat dicabut nyawanya sajidan dalam keadaan bersujud. Kurang bagus apalagi nih kisahnya ya orang ini. Kurang bagus apalagi track recordnya, kurang bagus apalagi perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Qala Jibril fanahnu namurru alaihi idza habatna wa idza arajna. Maka kata Jibril alaihissalam, kemudian kita melihat gitu bahwa orang tersebut nanti dimasukkan ketika di hari kiamat. Ketika di hari kiamat dia bilang gitu. Kata Jibril alaihissalam, ternyata dia nanti di hari kiamat dia itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang, "Ya Rabb," gitu. Gitu. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku." Dengan rahmatku. Nah orang ini berasa, kok dengan rahmat Allah? Enggak gitu ya Allah. Saya masuk surga dengan jerih payah saya, dengan ibadah saya, dengan husnul khotimah saya. Jadi redaksinya itu dia ingin koreksi gitu. Loh kok masuk surganya dengan rahmat sih? Enggak. Ini amalan saya udah banyak, bekal saya udah banyak. 500 tahun saya ibadah. Husnul khotimah, mati saat keadaan sujud. Enggak gitu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, baik kalau memang tidak seperti itu ya udah kita hitung-hitungan aja. Kalau emang enggak mau pakai rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi kayak pakai beli gitu ya. Kayak beli di supermarket kan enggak ada rasa kasihan dari kasir, rasa kasih apa, udah harganya segitu ya segitu dibayar. Gitu. Ya udah kata Allah Subhanahu wa taala kalau kayak gitu ya udah kita hitung-hitungan aja. Hitung-hitungan apa yang saya kasih buat kamu, apa yang memang kamu berikan beribadah kepada saya Subhanahu wa taala, malaikat hitung. Maka kata malaikat, "Ini mau dihitung dari mana ya Allah?"
hitung dari nikmat mata dulu aja. Maka dihitung sama malaikat. Maka kata malaikat itu, ya Rob, nikmat matanya dia saja dari seluruh peribadahan itu belum nutup. Belum nutup gitu. Kalau misalnya kita disuruh milih gitu ya, kita nggak mau kehilangan mata sih, Allah ya hafat ya Bu, nggak mau beneran gitu. Nggak mau. Kalau udah hilang nanti ikhlas, nah itu beda urusan. Tapi kalau sekarang nih, kalau sekarang gitu, disuruh milih, deal gitu. Mau nggak begini dan begitu gitu. Tapi dapat pahala banyak enggak deh. Mudah-mudahan sehat walafiat, bisa ibadah, bisa apa segala macam, tapi sehat. Ya, tapi alhamdulillah masih bisa lihat. Kenapa? Karena memang mata itu begitu mahal. Mata itu begitu mahal. Dari bagaimana dia cara melihat, bagaimana dari melihat tersebut dia bisa menambahkan imannya, kemudian tafakur kepada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya yang seperti ini nikmatnya sudah sangat-sangat besar. Sehingga kata para malaikat yang hitung dia bilang, "Ya Rob, nikmat mata enggak nutup." Ini belum nikmat-nikmat yang lain nih Bu. Belum nikmat pendengaran, nikmat jalan, nikmat dikasih rejeki, ada anak soleh, keluarga enak, rumah nyaman dan segala macam. Belum nikmat yang itu, mata doang. Maka kata para malaikat, mata doang nggak cukup. Mata doang nggak cukup. Maka Allah Subhanahu wa taala bilang, ya kalau nggak cukup, hitung-hitungannya nggak cukup, ya berarti dia nggak bisa nebus surga. Ya udah masukin ke neraka. Si hamba tersebut jadinya nyesel gitu. Akhirnya dia bilang, ya Allah, astaghfirullahaladzim, saya yang salah ya Allah. Iya, saya memang masuk surga dengan rahmatmu. Jadi nggak jadi. Dia minta di cancel, ya udah kalau memang masuk surga itu ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya udah, memang begitulah pakem agamanya. Sehingga bagi kita untuk mengandalkan amalan kita tanpa faktor X, tanpa belas kasihan, tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini nggak bakal dapat. Nggak bakal kebeli itu yang namanya surganya Allah Subhanahu wa taala atau selamat dari api neraka. Waliyadzubillah. Jadi nggak ada negosiasi itu. Itu udah nego tuh Bu. Negosiasi yang lebih panjang lagi nggak ada lagi, cuma satu mata aja baru. Udah gitu. Ya orang mata aja udah nggak cukup, mau ngapain kita bawa yang lain. Jadi nggak ada negosiasi tambahan. Iya. Ya. Yang ada ntar makin bubar kita Bu kalau ditambah yang lain. Gitu. Iya, makin hancur ntar. Akhirnya makanya dia bilang, ya udah ya Allah, saya yang salah. Benar, saya itu masuk dengan rahmatmu, masuk surga dengan rahmatmu. Nah, kemudian di sini kita mengetahui, faman haqqaqa ma'rifata hadhihi al-umur arafa annal amala wa in 'azuma fa innahu la yastaqillu binajatil 'abd. Dari sini kita mengetahui bahwa seberapa banyak kita beramal, ya memang itu nggak bisa dilepaskan dari kontribusinya Allah Subhanahu wa taala. Semua pasti keterkaitan. Mau kita soleh ya gara-gara Allah Subhanahu wa taala, mau kita bisa beribadah ya gara-gara Allah Subhanahu wa taala, Allah yang kasih taufik, Allah yang kasih hidayah, Allah yang kasih kesempatan, Allah yang buat diri kita itu bergerak. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Kenapa? Karena bukan cuma ilmu doang. Berapa banyak orang yang memiliki ilmu tapi tidak sanggup untuk beramal. Berapa banyak dari orang yang mau beramal tapi amalannya nyeleneh, amalannya nggak benar karena nggak punya ilmu. Berapa banyak setelah Allah Subhanahu wa taala kasih dia ilmu, kemudian kasih dia amalan, kemudian nggak sanggup istiqomah. Nah, yang seperti ini kita harus berpikir bahwa iya memang semuanya itu harus dengan rahmat atau dengan kontribusinya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mengetahui bahwa wahina idzin fayuflisul abdu min amalihi wa yai'asu minal ittikali alaihi wa minan nadhari ilaihi wa in kathura al-amalu wa hasuna. Bahwa kita tuh nggak bisa lagi tuh yang namanya ya mengandalkan diri sendiri, menyombongkan apa yang telah kita perbuat, kemudian bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Udah, kalau orang memang dia udah sadar dari sekian banyak perjalanan, kita udah belasan tahun, puluhan tahun perjalanan,
fase itu harusnya udah lewat. Udah nggak bisa kita balik lagi. Balik lagi kemudian membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Udahlah, janganlah gitu. Untuk menasehati, oke, gitu. Misalnya ada orang lain salah, kita bilang, Bu, mohon maaf yang seperti ini sebenarnya nggak boleh di dalam Islam. Dalilnya A, B, C. Rasul alaihi salatu wasallam bilang A, B, C. Yang seperti ini nggak ada masalah. Tetapi kalau dalam hati kemudian kita merasa bahwa kita itu di atas, ini sebenarnya udah lewat fasenya. Udah nggak boleh lagi kita balik ke situ. Kita udah harus naik level dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Berkata Al-Hasan Al-Basri, gitu. Al-Hasan Al-Basri itu pernah mengucapkan seperti gini. Lau anna rajulan adraka salaf al-awwal thumma bu'itha al-yawma ma 'arafa minal islami syai'a thumma wada'a yadahu ada khaddihi illa hadhihi as-salah. Jadi kalau misalnya kata Al-Hasan Al-Basri, seandainya kita nih Bu, gitu. Atau jangan seandainya kita, seandainya para salaf itu dibangkitkan hari ini, hidup lagi gitu ya, hidup lagi di tengah-tengah kita, maka ketika mereka melihat kelakuan kita, itu mereka akan bertanya-tanya, orang Islam kayak gini, orang Islam udah kayak begini, kok kayak gini sih gitu. Saking jauhnya kita dari standar idealnya mereka. Standar idealnya mereka. Jadi orang Islam kok kayak begini sih gitu. Ya mungkin kalau kita misalnya mendengar berita-berita gitu ya. Ada ustadz-ustadz, kiai atau pemuka agama yang melakukan kejahatan seksual kah, penyelewengan dan segala macam. Kita pas lihat, kok kayak begini sih. Nah kalau orang para salaf tinggal di tengah kita, ngelihat kita tuh. Sekarang dia akan bilang, orang Islam kok kayak begitu sih. Seperti itu, saking jauhnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan betul-betulnya kita membutuhkan sebuah bekal yang bisa naikin. Amalannya udah kurang, keburukannya banyak. Itu gimana caranya pelipat gandaannya itu harus jauh lebih banyak. Nah inilah yang dikatakan sama Nabi SAW bahwa la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman wa yanqusal amal. Bahwa nanti makin lama amalan itu makin berkurang ya kayak begini. Gitu. Artinya kalau kita misalnya kelihatan gitu ya, nggak usah jauh-jauh sama Imam Syafi'i aja. Ini orang kok begini ternyata orang Islam. Kok nggak ada ibadahnya? Kok keburukannya sekian banyak? Kok yang seperti ini mau mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Ini mau beli pakai apa? Mau beli pakai apa? Nah, ini penting. Sebuah ya nasihat dari Al-Hasan Al-Basri. Supaya apa? Supaya kita itu kembali kepada sabda Nabi SAW bahwa kalau dalam urusan akhirat, dalam urusan beramal soleh, kita lihatnya ke atas. Jangan ngelihat ke bawah. Ada orang yang amalannya kurang, ada orang yang keburukannya banyak gitu. Kemudian kita lihat ke bawah, bagusan juga saya. Jangan. Gitu. Mendingan kita lihat ke atas. Lihat ke atas, oh harusnya begini ya, iya saya yang banyak kurangnya. Oh harusnya begitu ya, iya saya yang banyak maksiatnya. Oh harusnya idealnya kayak begitu, kalau saya mah masih banyak yang harus ditambal dan seterusnya dan seterusnya. Supaya kita selalu melihat ke atas. Kalau dalam urusan dunia baru kita lihat ke bawah. Unzur gitu kata Nabi SAW, ilaman asfala minkum. Baru lihat ke bawah gitu. Misalnya kita kalau dalam urusan dunia apa? Dari baju kah, kendaraan kah, pekerjaan kah, apa segala. Kalau masalah urusan dunia, kita lihat ke bawah. Aduh kayaknya saya susah deh. Lihat ke bawah, masih banyak yang lebih susah. Kayaknya rezeki saya kurang deh. Lihat ke bawah, masih banyak yang lebih kurang. Supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang seperti ini supaya bisa ditambal banyak-banyak. Mau enggak mau memang harus ada yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada sebuah ayat yang penting penting sekali untuk selalu kita ingat. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian,
wahai orang-orang beriman semuanya, agar kalian itu beruntung. Jadi kata para ulama, ini yang disuruh taubat orang beriman. Kan kita kalau misalnya baca, lah gimana sih orang beriman suruh taubat? Kan gitu ya. Lah, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Sedangkan kita persepsinya itu, taubat itu bukan ke situ. Taubat itu kayak sebuah tombol yang kalau kita pencet, kesalahan-kesalahan kita itu akan terhapus. Jadi kita baru memahami bahwa taubat itu adalah ya udah, kalau lagi salah ya kita taubat. Kalau lagi maksiat, selesai maksiat ya kita taubat. Kalau habis melakukan kesalahan-kesalahan, itu ada yang namanya tombol tobat supaya kita pencet biar menghapus kesalahan-kesalahan kita. Salah nggak perspektif seperti ini? Enggak, memang udah benar. Tapi ini baru setengah. Baru setengah. Setengahnya lagi itu adalah justru taubat dari bagaimana kekurangan imanan kita. Bukan cuma permasalahan maksiatnya doang. Tetapi kekurangan kualitas dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini pun perlu untuk ditaubati. Makanya kata para ulama, taubat itu bukan cuma sekedar tombol untuk maksiat ke belakang kok. Taubat itu jalan hidup. Itu jalan hidup taubat. Jadi makanya di antara rahasia kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, bilang astagfirullah 3 kali, beristighfar 3 kali. Yang menunjukkan bahwa iya, habis sholat aja masih istighfar kok. Habis sholat loh Bu padahal. Masih tetap istighfar. Kenapa? Karena memang taubat itu bukan cuma untuk tombol ngapusin maksiat, ngapusin dosa. Tapi taubat itu jalan hidup. Jadi kalau memang mau beruntung di dunia dan di akhirat, maka harus mengarungi jalan taubat. Taubat itu harus dijadikan sebagai jalan hidup. Jalan hidup. Kita bisa saksikan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat itu adalah orang-orang yang paling sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini subhanallah, ya memang harus ada pada diri-diri setiap kita. Kemudian Nabi SAW itu dalam Sayyidul Istighfar, ayakula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, di sini di dalam Sayyidul Istighfar, jadi kalau kita misalnya mau memang mengambil taubat itu sebagai jalan hidup, maka otomatis kita perlu merenungi istighfarnya Nabi SAW, kemudian kita ambil rahasianya dan kemudian kita jadikan pelajaran buat kita. Dinamakan sebagai Sayyidul Istighfar atau istighfar yang ya ketuanya gitu ya. Ini ketuanya istighfar ya ini dia. Sayyidul Istighfar yang biasanya bagian dari zikir pagi dan petang. Nah, di situ ada 2 komponen besar. Dua komponen besar. Yang pertama itu adalah mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita. Mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita. Kemudian yang kedua itu adalah mengakui dosa-dosanya. Mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita itu dalam redaksi Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ini kita semua bisa begini, saya bisa begini, saya sampai di sini semua karena nikmat-Mu yang Engkau sampaikan kepadaku ya Allah. Wa abu'u bi dzambi gitu. Dan saya juga mengakui walaupun udah dikasih nikmat sekian banyak, dosa-dosa kagak berhenti ya Allah. Dosa-dosa masih jalan terus. Ini merupakan 2 komponen yang sangat-sangat penting, integral, yang berhubungan dengan kualitas istighfar kita, kualitas taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma ngucapin astagfirullah doang gitu, gampang insya Allah.
Tapi pengaruhnya kan juga biasanya nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau kita beristighfar sambil merenungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang datang sama kita tuh udah banyak banget. Kemudian kita bilang, ya dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang digunakan di jalan yang benar itu justru malah sedikit, kebanyakannya dilakukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini merupakan dua komponen untuk mempengaruhi kualitas istighfar kita dan dua-duanya itu ada pada Sayyidul Istighfar. Sehingga kalau kita misalnya memang mau istighfar kita itu bernilai, mempengaruhi kehidupan kita, biar taubat itu menjadi jalan hidup, tiap kali istighfar jangan lupa untuk mikir dua hal tersebut. Dua hal, bagaimana tafakur fit taqsir, bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kemudian kita nggak mampu untuk membalas nikmat tersebut. Kemudian juga bagaimana kita merenung tentang kesalahan-kesalahan kita dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita kasih. Makanya istighfar itu kalau kita udah mengakui semuanya gitu. Itu baru mengakui saja Allah Subhanahu wa taala itu udah sangat-sangat senang. Baru pengakuan aja. Saking senangnya terkadang istighfar tersebut gak perlu dilantunkan tapi Allah Subhanahu wa taala udah cukup, udah tahu. Makanya di antara istighfar yang gak ada kata-kata istighfarnya itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa apa sih, Bu? Doa apa, Bu? Gak ada istighfarnya, gak ada astagfirullahnya. Gak ada istighfar, ya kan? Ya. Nabi Yunus cuma bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gak ada minta apa-apanya. Gak ada minta ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah hapuskanlah kesalahan-kesalahanku. Gak ada gitu. Nabi Yunus cuma ngaku doang. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali engkau. Artinya engkaulah yang memberikan nikmat kepadaku semuanya. Engkaulah yang berhak dengan nikmat yang segala macam datang kepadaku. Engkaulah yang harusnya aku berkhidmat dan beribadah kepadamu. Sedangkan saya, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sedangkan saya masih banyak salahnya. Jadi dua-dua, dari yang pertama itu memikirkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua memikirkan tentang kekurangan-kekurangan kita, baru ngaku doang, itu udah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru ngaku gitu. Belum disebut apa-apa. Cuma ngaku doang, Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat-sangat senang dengan pengakuan kita. Sudah sangat-sangat senang dengan pengakuan kita. Nah yang seperti ini terkadang perlu kita yang namanya tafakur gitu ya. Ya namanya kita kalau misalnya memang menuntut ilmu tuh terkadang perlu kritis. Kenapa kalau gua istighfarnya itu cuma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kagak ada istighfarnya. Gak ada astagfirullahnya, gak ada robbighfirlinya, gak ada wa atubu ilaihnya, gak ada. Cuma gitu doang. Udah selesai. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa? Gitu. Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga dari situ kembali semuanya nyambung sama Sayyidul Istighfar, betapa pentingnya dua komponen tersebut. Mengakui, pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengakuan-pengakuan yang kayak begini kembali ya. Ini sekedar mengingatkan, terkadang pengakuan-pengakuan yang seperti ini ditulis di kertas, kemudian dihafalkan, dijadikan bagian dari doa-doa kita. Supaya apa? Supaya doa-doa kita itu terasa khusyuk. Dan pengakuan yang seperti ini merupakan ibadah. Pengakuan dosa atau pengakuan kekurangan itu ibadah. Makanya kalau di agama sebelah ada yang namanya ibadah pengakuan dosa. Ya salahnya pengakuan dosanya bukan kepada Allah, tapi kepada sama-sama manusia. Itu salahnya gitu. Ya, ngaku dosa gitu. Tapi sebenarnya pengakuan yang seperti itu merupakan ibadah. Dan kalau saya sendiri biasanya suka gitu untuk nulis. Ini saya banyak dosanya apa ya, tulis. Banyak nikmatnya apa, tulis. Kemudian kita rangkai, kemudian nanti untuk kita istighfar malam-malam, tulis gitu. Kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu, bukan cuma ya Allah saya bertaubat kepadamu. Ini nanti ujungnya gitu. Tapi kalau dari awal-awal kita tulis gitu, kita lantunkan pengakuan-pengakuan kita, ya Allah
Alhamdulillah dengan segala umur yang Engkau berikan kepadaku, dengan kenikmatan sehat yang Engkau berlimpahkan kepadaku, anak soleh, keluarga enak dan segala macam rezeki yang berlimpah, tidak pernah kekurangan ya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian aku tetap membuat bagaimana rezeki yang Engkau kasih kepadaku justru aku buang untuk bermaksiat kepadamu ya Allah. Mata yang melihat ini, kaki yang melangkah ke sana, belum bisa bersyukur ini, belum bisa bersyukur itu. Oleh karena itu untuk semua hal tersebut saya meminta ampun kepadamu ya Allah. Ampunilah dosaku, apa yang telah lewat dan maupun apa yang akan datang. Nah kayak gini lebih enak Bu. Ini lebih enak. Karena memang kita memang harus niat. Kalau memang mau doa kita itu bernilai, khusyuk, ada rasanya, ya memang harus ada usahanya. Harus ada usahanya. Di antaranya itu adalah kita harus banyak-banyak berpikir tentang dua itu tadi. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita begitu besar. Karena terkadang ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita yang orang lain itu belum tentu punya. Orang lain belum tentu punya. Misalnya anak yang soleh. Oh, ini luar biasa Bu. Orang lain belum tentu punya gitu. Ustadz pun belum tentu anaknya jadi soleh. Sedangkan yang bukan ustadz anaknya tiba-tiba bisa jadi soleh. Anak yang soleh tuh luar biasa. Gitu. Belum tentu punya. Gitu. Kemudian rumah yang nyaman. Bukan rumah yang besar. Belum tentu rumah yang gedongan apa segala macam di dalam situnya dia nyaman. Gitu. Kata siapa? Kalau semua rumah yang nyaman, yang besar itu nyaman, ya nggak ada suami yang kelayapan keluyuran. Justru suami yang kelayapan keluyuran pas dilihat rumahnya cakep-cakep Bu. Ibu-ibu ketawa aja. Kan begitu, gitu. Jadi yang seperti ini penting. Oh, nih nikmat-nikmat yang besar buat saya. Ini yang besar buat saya ditulis. Kemudian dosa-dosa sama. Terkadang ada dosa-dosa yang kita lakukan yang orang lain itu tidak melakukan sama sekali. Yang kalau misalnya orang lain tahu kita melakukan dosa tersebut, kaget dia. Kaget dia, ya Allah Bu, sampai segitunya. Kebetulan aja Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita, tulis dosa-dosanya. Gitu. Dosa-dosanya ditulis bukan untuk dikenang-kenang ya Bu. Ini jangan, ini dosa kayak gini seru nih waktu itu. Ini waktu ini nih, nah ini sih sama Jong Fulana emang seru, jangan gitu. Ini ditulis untuk rangka menyesali gitu. Jadi ditulis kemudian dikumpulkan supaya apa? Supaya nanti kita malam-malam sholat tahajud kita akui lah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita serta dosa-dosa yang subhanallah kok sampai hati kita bisa melakukan dosa tersebut. Yang kalau kita misalnya berpikir kembali pada saat itu, kesambet setan apa ya gue bisa sampai kayak begitu. Kesambet apaan ya gitu. Kok bisa sih sampai kayak begitu. Nah yang kayak begitu untuk apa? Untuk kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini gitu. Di sini kata Ibnu Rajab al-istighalu bisyukri a'zamu ni'am. Orang yang paling besar nikmatnya adalah orang yang sibuk dengan menebus rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man hasuna 'amaluhu wa kathura fa innahu yanbaghi lahu ay yashtagila bi syukri 'alaihi fa inna dzalika min a'dhami ni'amillahi 'ala 'abdihi. Bahwa nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala bisa kasih kepada kita itu adalah nikmat untuk menyibukkan diri kita supaya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya sibuk untuk bersyukur, nah ini merupakan kata-kata yang kembali coba kita cek. Bu, lagi sibuk apa? Kan gitu ya. Lagi sibuk apa Jeng? Bu, sibuk apa? Gitu. Lagi sibuk apa nih? Gitu. Ya kan kita langsung mikir kan. Oh iya lagi sibuk ini, lagi sibuk itu, lagi sibuk ini, lagi sibuk itu. Pernah gak sih kita berpikir kepada diri kita, oh enggak, saya harus menjadi orang yang sibuk dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sekali aja. Terbesit aja pernah atau tidak. Pernah enggak saya mau menjadi orang yang sibuk dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar syukur loh. Kalau cuma sekedar syukur semua orang bisa Bu. Semua orang bersyukur.
Siapa yang gak bersyukur? Semua orang pernah bersyukur. Tapi kalau sibuk bersyukur, nah ini beda lagi. Yang kadang kita itu mungkin terbesit aja belum pernah. Sampai baru kali ini nih baru kita kepikiran. Iya juga ya, sibuk dalam bersyukur. Biasanya yang lewat dalam hati kita itu adalah, ya udah kita harus jadi orang yang bersyukur. Oh kalau jadi orang yang bersyukur semua orang bisa. Semua orang pernah. Tapi kalau misalnya sibuk dalam bersyukur, ini yang luar biasa. Harus terbesit itu harus ada minimalnya. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya menyebut Nabi Nuh alaihissalam bahwa beliau alaihissalam innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah orang yang sibuk dalam bersyukur. Syakura itu adalah sibuk dalam bersyukur, bukan cuma sekedar bersyukur. Kalau cuma sekedar bersyukur semua orang bisa, semua orang pernah. Gak ada satupun dari kita yang gak pernah bersyukur sama sekali, gak ada. Pernah bersyukur, iya bersyukur ya bersyukur. Tapi kalau sibuk dalam bersyukur, ini beda lagi. Beda lagi. Sehingga nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala bisa berikan kepada seorang hamba itu apabila dia itu sudah dikasih ilham, enggak deh mulai detik ini saya mau menjadi orang yang sibuk dalam bersyukur. Sehingga kalau misalnya apa-apa dirinya itu mencari kesibukan. Gitu. Mencari kesibukan, sibuk apa ya? Sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu. Kalau udah bersyukur ini, bersyukur yang lain, bersyukur yang lain, bersyukur yang lain. Gitu. Sehingga sibuk dia, sibuknya itu apa? Sibuk dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya di dalam surat Al-Insyirah gitu, Alam Nashrah gitu. Fa idza faragta fansab. Apabila udah selesai satu, fansab, pindah ke yang lain, sibuk kepada yang lain. Maksudnya gitu, Bu. Gitu. Fa idza faragta fansab, apabila kamu udah selesai yang satu, pindah ke yang lain. Jadi sibuk, diri ini tuh sibuk, cuma sibuknya itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kelar satu urusan, pindah, kelarin lagi, pindah, kelarin lagi, terus aja. Itu sibuk dalam bersyukur merupakan sesuatu yang paling besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa diberikan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha." Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bilang seperti ini. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini surat An-Nur gitu ya, ayat 21. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, enggak ada satupun dari kalian ini yang bersih. Gitu. Enggak ada gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memilih siapa hamba-hamba yang pengen dia bersihkan. Jadi sama, kesibukan itu merupakan tergantung dari bersihnya hati kita itu. Jadi kita harus wajib meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tolong bersihkan hati saya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita itu dijadikan hamba-hamba yang bisa sibuk dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita harus mengetahui emang supaya kita dikatakan orang yang bersyukur, jangan sibuk dalam bersyukur dulu. Bersyukurnya dulu deh. Bersyukur emang harus ngapain sih? Maka rukun syukur, nah insya Allah ibu-ibu udah pernah dengar ya. Rukun syukur ada berapa? Yang pertama, rukun syukur yang pertama itu adalah meyakini. Jadi rukun syukur pertama itu dari akidah. Bahwa semua nikmat yang datang kepada kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan seluruh nikmat yang datang kepada kalian faminallah, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama secara akidah kita meyakini, oh iya, semua yang datang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Secara akidahnya itu jangan sampai melenceng gitu. Jangan disandarkan nikmat ini kepada si fulan atau si fulana. Enggak. Ini kalau namanya nikmat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Si fulan maupun si fulanah, ibu ini, bapak itu dan segala macam, dia cuma perantara aja. Tapi yang ngasih itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, minimalnya kita ucapkan dengan lisan. Bini'mati rabbika fahaddits. Atas nikmat Tuhanmu kepadamu, itu fahaddits, maka ucapkan. Minimalnya dengan alhamdulillah. Ini minimalnya. Baru yang ketiga, ini yang susah gitu. Yaitu jangan sampai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita terima itu justru kita buang ke dalam jalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rukun syukur yang ketiga itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang kepada kita digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan seseorang itu mampu melaksanakan tiga hal ini, secara akidah dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia ucapkan dengan lisan, minimalnya dengan alhamdulillah. Baru yang ketiga, nikmat tersebut dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hamba sudah bersyukur. Satu. Nah, kalau kita mau jadi orang yang sibuk bersyukur, berarti semuanya tuh, Bu. Semuanya, mau dari mata, kayak mau dari tangan, mau dari uang, dari keluarga, dari waktu luang, dari segala macam, itu semua dari hati akidah kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari lisan kita selalu mengucapkan alhamdulillah, sampai dalam perbuatan pun kita tidak akan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut di atas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sibuk dalam bersyukur yaitu tadi. Sibuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen jadi orang yang sibuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai abdan syakuro, orang hamba yang memang betul-betul sibuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala bilang wa qalilum min ibadiya syakur. Dan orang yang sibuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikit. Kalau cuma sekedar bersyukur banyak. Banyak orang yang bisa bersyukur mah banyak. Tapi kalau yang pandai bersyukur, sibuk bersyukur, ini dikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat-sangat sedikit orang yang mampu untuk sibuk dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam sebuah riwayat Nabi Daud alaihissalam itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lafadznya seperti ini. Ya Rabbi kaifa ashkuruka wa syukri laka ni'matun minka alai. Ya Allah, bagaimana aku bersyukur kepadamu sedangkan syukurku kepadamu sendiri itu adalah nikmat. Makanya orang itu idealnya itu sibuk dalam bersyukur. Kenapa? Karena gini. Jadi dia itu muter gitu. Saya itu bisa bersyukur karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara udah bisa bersyukur satu kali, harusnya dia bisa bersyukur dua kali. Bisa bersyukur dua kali, bisa bersyukur untuk tiga kali. Gitu. Karena setiap kali kita diberikan taufik dan hidayah untuk bersyukur, itu udah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya harus disyukuri kembali. Jadi bisa bersyukur sekali, udah nikmat, udah. Ya nikmatnya disyukurin loh. Ya udah kita syukurin. Dua kali ini nikmat. Ya syukur lagi, tiga kali. Gitu. Sedangkan orang yang bisa wa qalilum min ibadiyas syakur, yang bisa bersyukur, ini cuma sedikit. Nah, ini termasuk di antara doa gitu ya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai hamba yang pandai bersyukur, sibuk dalam bersyukur. Yang seperti ini luar biasa. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Diriwayatkan oleh Wuhaib bin Ward rahimahullah ta'ala, itu dia pernah bilang, jangan kalian bertanya tentang pahalanya. Gitu. Tetapi tanyakanlah apa yang wajib atas orang yang diberi hidayah untuk beramal, yaitu bersyukur di atasnya. Nah, ini merupakan level lanjutan. Artinya kalau level awal, biasanya orang itu memang nanya pahala. Nah, ini level awal. Salah enggak? Enggak salah.
Makanya Nabi SAW kadang-kadang bilang pahalanya demikian. 2 rakaat qobliyah subuh pahalanya demikian. Barang siapa yang berinfak pahalanya demikian. Sehingga ketika seseorang itu beramal, kemudian tanya pahala, ngarep. Ah saya mau dapat pahalanya, oh udah alhamdulillah. Tapi ini level 1. Kalau mau level 2 itu adalah ketika saya setelah beramal, ini saya cara bersyukur dari amalan tersebut. Ah itu kayak gimana? Nah ini level kedua Bu. Jujur aja saya sendiri sih belum nyampe Bu. Belum nyampe, susah subhanallah. Susah sekali gitu. Artinya baru sampai level ya alhamdulillah udah bisa beramal udah bagus. Udah bisa beramal udah bagus, udah istiqomah aja udah bagus. Tetapi tentunya bagaimana kita itu ya kalau dalam beramal kembali gitu ya. Masa mau levelnya di situ melulu, di situ lagi, situ lagi, situ lagi, situ lagi. Kapan naik levelnya? Setidaknya kita punya ilmunya. Bahwa ilmu kalau misalnya yang seperti itu tuh level 1. Tapi kalau mau naik maka kita udah bolehlah sekali-sekali mempertanyakan ini kalau saya bisa begini rasa syukurnya kayak gimana ya gitu. Masalahnya kalau di dalam permasalahan akhirat kadang-kadang kita suka nggak nyambung. Tapi kalau dalam permasalahan dunia pasti nyambung. Ini kalau dapat uang nih. Dapat uang nih. Pasti kita langsung mikir kan. Ini gue buat apaan nih. Nggak ada nabung belakangan Bu. Nabung belakangan gitu. Ini kalau dapat uang nih saya langsung belanjain. Nah, itu kan maksudnya saya kalau dapat uang, nih syukur dari uang ini saya ngapain ya gitu. Kalau masalah uang mah gampang. Nih dapat uang nih haji nih saya nih. Ini dapat uang nih balik umroh nih saya. Nih kalau dapat uang nih begini dan begitu, begini dan begitu. Kalau dapat uang. Tapi jarang dari kita yang mempertanyakan, nanti kalau saya berhasil sholat zuhur 4 rakaat, lihat aja gue nambah ba'diyah deh. Nanti kalau saya habis berhasil ba'diyah, wah insya Allah nanti asar sebelum adzan saya di masjid. Nanti kalau kan kita berpikir kayak gitu apa enggak? Ya, saya sih enggak, saya enggak tahu. Mungkin ibu-ibu Masya Allah udah sangat soleh gitu. Artinya kalau permasalahan uang gampang kita mikirnya. Dapat, saya belanjain. Dapat ini umroh, dapat ini infak, dapat ini wakaf, dapat ini haji. Karena uang. Paham kita gitu. Tapi kalau giliran amalan yang harusnya kan lebih berharga daripada uang. Ini kalau saya berhasil sholat zuhur, ini mau ngapain? Kita nggak mikir, ya udah sholat zuhur mah sholat zuhur aja Ustaz, apalagi yang mau dipikirin. Lo enggak gitu. Orang kalau memang mau menjadi orang yang sibuk bersyukur, ya dia mikirnya kayak begitu. Nih kalau misalnya saya berhasil sholat zuhur, insya Allah saya mau begini. Berhasil sholat ba'diyah saya mau begini. Berhasil sholat asar begini. Terus dipikirin semuanya. Setiap kali amalan itu dia akan berpikir untuk amalan berikutnya sebagai wujud syukur amalan yang sebelumnya. Itu seperti apa? Sama kayak mikirin kalau dapat uang, ini uang mau diapain, dia udah mikir duluan. Udah mikir duluan gitu. Makanya kalau dalam permasalahan uang mah, sibuk dalam kekayaan, sibuk dalam keuangan mah insya Allah gak usah taklim kita udah paham Bu. Gitu, udah tahu tenang aja. Tapi kalau sibuk dalam bersyukur ya Allah, terbesit aja belum tentu Bu. Terbesit aja belum. Gitu, terbesit aja belum. Ya makanya kita sama-sama taklim gitu ya. Iya benar juga ya. Gitu. Terkadang kita perlu berpikir tentang setelah melakukan amalan, nah lanjutannya itu kita mau ngapain. Bukan cuma sekedar kalau dapat duit mau ngapain, dapat amalan, dapat taufik dan hidayah untuk beramal, selanjutnya mau diapain. Mau ngapain lagi kita sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap amalan-amalan tersebut. Balillaha fa'budu wa kum minasyakirin. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang dan beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala wa kum minasyakirin dan jadilah orang yang bersyukur. Jadi setiap ibadah bersyukur, setiap ibadah bersyukur. Nah, yang kayak begini memang ya ini level 2. Ini level selanjutnya lah. Tapi bukan berarti kita mau ini cuma sekedar maklumat aja yang asal lewat gitu ya. Ini perlu kita masukkan ya supaya ada target. Kita mau ke arah mana yang jelas lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait tentang bagaimana seorang hamba itu ya setelah dia
berpikir tentang nikmat yang dia kasih, dia dapat. Ya karena kan di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, itu kata Ibnul Qayyim, seorang hamba itu nggak mungkin keluar dari 3 keadaan, Bu. Yang pertama, apakah dia sedang mendapat musibah, kemudian dia bersabar. Yang kedua, itu adalah dia sedang mendapat nikmat sehingga dia bersyukur. Atau yang ketiga, dia sedang melakukan dosa kemudian dia beristighfar. Nah, seorang hamba nggak keluar nih. Dalam kehidupan kita itu kita nggak keluar dari ya kalau nggak dapat nikmat, diberi cobaan ya atau enggak lagi maksiat. Udah 3 itu doang. Udah 3 itu doang. Sehingga seorang hamba yang dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala berhasil untuk berbuat baik dalam 3 keadaan, ya kan? Ketika dapat nikmat bisa bersyukur. Ketika dapat cobaan mampu untuk bersabar. Ketika sedang bermaksiat, ya namanya manusia pasti ada maksiatnya. Dia mampu beristighfar. Fa inna haula'is thalath unwanus sa'adah. Ini merupakan 3 yang kalau kita berhasil kunci kebahagiaan dunia maupun akhirat. Udah 3 doang gitu. Ini 3 doang. Sehingga ya ketika kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala udah saking banyaknya nih gitu. Cuma ya tinggal berkutat di 3 hal ini. Dan 3 hal ini kalau kita misalnya pikir-pikir, ya nikmat yang datang kepada kita, kemudian maksiat yang kita lakukan, kemudian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita semuanya rangkum ya kan dengan jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana kita senantiasa memperbaiki kualitas keislaman kita, maka otomatis makin lama itu makin bagus perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya insya Allah kita akan masuk pada pembahasan yang baru. Jadi satu konsep nih udah selesai. Ustaz, gimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang sibuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan setiap kali 3 keadaan itu bagus semua gitu. Ya kalau misalnya lagi bermaksiat kita mampu untuk beristighfar, dapat cobaan mampu bersabar, ketika dapat nikmat itu mampu bersyukur, maka gimana caranya? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sudah memberi kabar kepada kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Bahwa amalan yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang konsisten walaupun sedikit. Nah, ini pembahasan yang panjang insya Allah. Kita akan coba bahas sebagiannya gitu ya. Di pertemuan kali ini, nanti insya Allah pertemuan akan datang kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan. فإذا تقرر هذا الأصل الشريف العظيم وعلم أن العمل بنفسه لا يوجب النجاة من النار ولا دخول الجنة فضلا أن يوجب بنفسه الوصول إلى أعلى ما في الجنة. Jadi setelah kita tahu bahwa oh iya memang kalau mau masuk surga itu dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan yang tadi semuanya udah kita paparkan, maka kita harus sadar satu hal. Fadzalika yujibu 'alal mu'min ay yaqta'a nadharahu an 'amalihi bil kulliyah. Maka hendaknya dia itu sudah bisa memutuskan bagaimana caranya itu dia mengganti perspektifnya terhadap amalan-amalannya. Ya dalam kata lain, gimana caranya untuk naik level itu tadi. Untuk naik level itu tadi. Jadi dia nggak bisa mau naiknya di level-level itu terus. Ya mudah-mudahan sih kalau udah level 1 ya alhamdulillah daripada nggak istiqomah sama sekali gitu ya Bu. Tapi kan buku itu ditulis, nasihat itu dilantunkan untuk bagaimana setiap hari kita itu bisa menjadi lebih baik. Nah, yang seperti ini merupakan renungan bersama bagi kita.
Fayatabayyanu hina idzin 'alal 'abdil mu'min at-talib lin najati minan nari walidukhuli al-jannah walil qurbi min maulah wa nadhari ilaih dari karamatihi ay yatluba dzalika bil asbabi musilati ila rahmatillahi subhanahu wa ta'ala wa afwihi wa maghfiratih. Baru di sini penulis bilang, ya kalau dari lihat yang tadi semuanya udah dipaparkan, kemudian kita mau naik level, nah itu amalan-amalan apa ya yang kira-kira, karena kalau kita mau loncat susah. Kita mau loncat besok gitu mau langsung naik level, nggak bisa. Nggak bisa. Semua itu pasti ada prosesnya. Semua ada prosesnya. Jadi dia nggak bisa loncat. Semua itu ada prosesnya, semua itu ada jalannya sendiri-sendiri. Dia nggak bisa langsung loncat. Besok mau naik level menjadi orang yang sibuk dalam bersyukur, nggak bisa. Kita harus bersyukur sedikit demi sedikit dulu. Sedikit demi sedikit dulu. Makanya penting bagi kita sabda Nabi SAW itu yang tadi. Adwa muhawa ingqal. Yang konsisten walaupun sedikit. Jadi kita harus rela itu untuk berproses. Gak bisa kita mau loncat. Gak bisa mau ngebut. Semua harus ada prosesnya dan ini kita harus sadar. Ini kita harus sadar. Kenapa? Karena terkadang ya Bu, kita itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat tergesa-gesa. Pengennya cepet aja. Udah pengennya cepet. Walaupun pengen cepet soleh bagus. Ya bener ya. Saya mau jadi cepet-cepet jadi orang soleh. Alhamdulillah. Tapi semua ada prosesnya. Gak bisa langsung jadi soleh dalam 24 jam gitu. Semua ada prosesnya. Semua ada prosesnya. Nah ini yang terkadang harus kita masukkan kembali gitu ya. Kita masukkan, oh iya memang harus ada prosesnya. Semuanya adwa muhawa ingqal. Kecil-kecil tapi konsisten. Nah ini yang penting untuk gimana caranya untuk bisa naik level. Kita kumpulkan yang kecil-kecil tapi konsisten itu tadi. Dan setiap dari orang itu dia memiliki ya kemudahannya masing-masing. Wa innama muyassarun lima khuliqalah. Orang-orang itu dimudahkan sesuai dengan takdirnya masing-masing. Nah ini semua orang gak bisa seragam. Semua orang gak bisa seragam. Semua orang punya jalannya masing-masing. Sehingga nanti mulai dari sini, ini PR buat ibu-ibu gitu ya. Ini kira-kira ditulis coba sekarang gitu. Ini kira-kira ibadah yang dimudahkan untuk saya dari Allah Subhanahu wa taala itu apa? Itu sebenarnya ibu-ibu tahu. Kita tahu gitu. Apa ya kira-kira ibadah yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Misalnya besok Kemis, puasa Senin Kemis, dicek aja. Ini dalam 2 bulan terakhir berapa kali kita puasa Senin Kemis. Kalau baru 2 kali, udah jangan deh puasa Senin Kamis ntar dulu. Taruh prioritas nomor berapa. Puasa Senin Kemis ntar dulu kali ya iya. Kenapa? Karena statistik gak bohong. Ya kalau baru 2 bulan cuma 2 kali puasa Senin Kemis, berarti puasa Senin Kemis jangan dijadikan sebagai prioritas yang mau kita lakukan dulu untuk naik level. Ganti yang lain. Baca Quran, coba cek. Ya alhamdulillah baca Quran tiap hari sih. Walaupun cuma 15 menit. Tulis Bu, jangan dilihat 15 menitnya. Tiap hari enggak? Oh kalau tiap hari ya, baca Quran 15 menit tulis. Ini baca Quran 15 menit. Qobliyah ba'diyah, cek gitu. Iya enggak ya? 10 rakaat enggak ya? 12 rakaat enggak ya? Ada yang pernah kelewatan apa enggak? Kalau misalnya kelewatan, hati kita itu gelisah apa enggak? Aduh tadi belum ba'diyah. Aduh ntar kayak bagaimana? Apa ntar begini dan begitu. Kalau misalnya kita udah seperti itu, tiap hari udah 10 rakaat atau 12 rakaat. Kalau misalnya kelewatan ada yang bikin kita gelisah, tulis gitu. 3 aja Bu. 3 gitu. 3 berarti baca Quran, qobliyah ba'diyah, sama misalnya apa? Ya sedekah kah? Sedekah gampang nih. Ya. Sedekah gampang gitu. Ya kan gak ada yang bilang banyak Bu. Gak ada yang bilang banyak. Yang penting sedekah gitu. Sedekah gitu. Kalau mau dimulai insya Allah jauh lebih gampang daripada tahajud. Jauh lebih gampang daripada tahajud. Sedekah gitu. Ya kan?
tuker uang, ya kan, berapa mau 10 ribuan gitu, taruh lemari, tiap hari ambil masukin 10 ribu aja tiap hari. Ya kalau emang sekarang udah aplikasi 10 ribu tiap hari, jangan dilihat gedenya, tapi dilihat konsistennya. Kita kan mau nulis amalan-amalan yang kira-kira nih kita mau konsisten di atasnya. Nah tulis deh. Daripada langsung buru-buru ke tahajud, belum tentu semua orang bisa. Tapi kalau sedekah, insya Allah selama masih ada umur, terus kita buka lemari, kan pasti nyari baju, ada tumpukan tuh 10 ribu, ambil satu, kasih. Besok ambil satu, kasih. Yang seperti ini jauh lebih mudah daripada tahajud. Sehingga kalau misalnya kita mau mulai, udahlah yang gampang-gampang dulu aja deh. Berarti baca Quran 15 menit tiap hari, qobliyah ba'diyah jangan lewat. Udah. Sama terakhir sedekah tiap hari. Nah ini mau dirutinkan. Setelah kita rutinkan, baru entar bulan depan tambah lagi. Apalagi ya kira-kira. Kira-kira apa lagi gitu. Karena nanti kalau misalnya yang 3 itu konsisten, jiwa itu makin lama dia makin kuat. Makanya kata para ulama, jiwa itu sama kayak otot. Kalau otot tiap hari dilatih, dia pasti akan nyari yang lebih berat. Gitu. Ya kan kalau kita misalnya nge-gym makin lama apa segala macam, dia makan nggak mungkin segitu-segitu doang. Cari yang lebih berat, cari yang lebih sering gitu. Nah, jiwa pun juga demikian. Jiwa itu harus ditatar dalam ketaatan. Dia itu harus dibiasakan di dalam ketaatan gitu. Kalau enggak, dia itu akan bergejolak nyari-nyari yang lain. Jiwa itu emang udah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya begitu gitu. Kalau tidak disibukkan dalam ketaatan, dia bakal sibuk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kayak begini, ya namanya kita juga berjalan kembali, kita berstrategi. Setelah 1 bulan ada 3, tambah lagi 3. Oh tadi udah, baru tambah. Kayaknya duha enak deh 2 rakaat. Kan cuma 2 rakaat gampang iya. 2 rakaat doang bu. Gitu. 2 rakaat duha. Habis duha apa ya yang kira-kira gampang tulis lagi. Baru yang terakhir ntar misalnya mau tahajud. Iya. Ini baru ibadah mahdhahnya. Ibadah ghairu mahdhah juga bisa. Gitu. Juga bisa. Banyak. Mulai bertutur kata yang baik. Ya kan. Sering mengucapkan alhamdulillah, sering beristighfar, ya kan? Tidak mengangkat suara ke pasangan, ya kan? Membantu anak-anak belajar, macam-macam lah ibadah ghairu mahdhah bu, yang sebenarnya kita bisa sebenarnya makin lama itu makin baik. Nah, yang seperti ini baru kita bisa naik level. Nggak bisa kalau mau loncat nggak bisa. Tujuan kita untuk jadi orang cepat soleh, bagus, alhamdulillah. Itu semua kita syukuri, tetapi langsung loncat. Gak bisa, semua ada prosesnya. Makanya Nabi SAW bilang ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Yang konsisten walaupun sedikit. Makanya kata para ulama yang konsisten walaupun sedikit itu mengalahkan yang banyak, sangat banyak sekalipun tapi jarang. Kayak contoh misalnya ada orang yang nyumbang sekali nyumbang gede gitu. Dibandingin sama orang yang ya memang gak gede tapi alhamdulillah konsisten. Itu lebih baik yang itu. Sampai-sampai Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Dia dalam tanda kutip nyesel konsisten puasa Daud. Kenapa nyeselnya? Karena puasa Daud itu berat. Gitu. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Tapi kalau misalnya mau diputus, Abdullah bin Amr bilang, ya kalau diputus enggak konsisten dong. Gitu. Jadi dia jiwanya bergejolak. Rasanya berat, tapi kalau diputus ntar dibilangnya enggak konsisten, ya udah deh, mau enggak mau ya udah terusin aja. Makanya kalau kita mau nyari amalan-amalan yang mau kita konsistenkan, itu tadi, yang gampang-gampang dulu aja. Semua yang gampang-gampang yang sekarang aja kita cek. Dan kita semua sama-sama tahu ada amalan-amalan yang buat kita mudah. Yang buat orang lain belum tentu mudah. Belum tentu gitu. Orang lain mungkin gampangnya tahajud bu. Ya siapa tahu gitu ya. Ya orang kan kita nggak tahu. Ada orang yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bakhilnya setengah mati bu. Meditnya luar biasa. Itu mah perjuangan dia. Dia bilang enggak.
Kalau nyumbang mah berat buat saya, gue tahajud aja. Nah yang ini buat diskon Shopee 88 atau 99. Itu urusan dia gitu. Tapi ada orang lain bilang, enggak, tahajud ribet, tidur enak, nyumbang aja lah. Dia nyumbang, semua orang punya pintunya masing-masing. Tapi yang jelas kita jangan keluar nanti mulai malam ini jangan diam-diam aja. Mulai dipikirin, ini kira-kira yang mau kita konsistenkan itu apa, ditulis. 3 amalan aja gitu, dijalanin 1 bulan, dijalanin 2 bulan atau jalanin berapa sampai jiwa kita itu merasa enggak udah ringan kok nih. Ini udah bagian dari hidup saya. Sama kayak kita dulu belajar sholat 5 waktu masih kecil. Kayaknya berat kan dulu. Waduh disuruh mama udah sholat aja, barusan sholat sekarang udah azan lagi apa segala macam. Kita udah ngerasa berat tuh. Mau main bola lah, mau ini apa segala macam, udah azan akhirnya. Tapi lama-lama sekarang gak bisa gak sholat. Udah menjadi bagian hidup. Nah yang konsisten, yang kecil-kecil itu pun kayak begitu, harusnya kayak gitu. Awal-awal, aduh apa ya, kok berat ya kayak begini. Ya makanya dipelajari. Innamal ilm bita'allum. Sama kayak ilmu itu dipelajari, amalan pun demikian. Makanya adwa muha wa ingkol, ini caranya kita naik level dan caranya kita supaya bisa menjadi hamba yang sibuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nyatet gitu aja, Bu. Itu udah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tuh udah dapat pahala. Gitu. Kenapa? Karena setiap gerak-gerik kita yang kita ya tumpahkan, ya kita berikan untuk bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, Allah Subhanahu wa taala itu akan pasti hargai dan apresiasi hal tersebut. Makanya ini mudah-mudahan ya menjadi sama-sama pembuka ya cakrawala kita bersama supaya kita bisa ke depannya menjadi hamba-hamba yang sibuk dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar, hada wallahu a'lam bissawab. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tafadhol. Ya, ibu-ibu yang mau bertanya sebelumnya saya ini dulu ya Ustadz ya. Ya silakan Bu. Masalah sholat dan niat nih. Udah bertahun-tahun prosesnya. Sholat selalu di awal waktu. Ya. Selalu bisa kalau di rumah. Tapi kalau dalam berpergian, kadang-kadang kan terbentur situasi apa tempat atau waktu di perjalanan. Nah itu kita udah di level berapa seperti itu baru niat bisa terlaksana seperti itu. Ya. Nah, taib. Pertanyaannya kalau misalnya saya mau menjadikan sholat di awal waktu sebagai amalan andalan. Nah orang yang sholat di awal waktu sebagai amalan andalan sebaiknya dia juga melihat ya kesibukannya dia yang lain. Kalau misalnya dia emang nggak kerja, ya kan, nggak ada yang harus diurusin, udah pensiun, udah tinggal aman semua tentram, ini bisa nih, sholat di awal waktu, bisa dijadikan seperti itu. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dia orangnya sibuk, masih berpergian, masih harus ke pasar, masih urus catering, harus masak ini, harus masak itu dan segala macam, sholat di awal waktu untuk jadi amalan andalan, mendingan taruh prioritas yang lain dulu. Ini buat ibu-ibu ya, kalau buat laki-laki kan emang ya ke masjid gitu ya. Kalau ke masjid kan otomatis awal waktu gitu ya. Gitu. Tapi kalau buat ibu-ibu ya coba cari yang lain dulu deh. Kayaknya kalau sholat di awal waktu berat gitu. Berat gitu. Kenapa? Karena harus masak, harus nyiapin ini, nyiapin apa segala macam. Ada aja kesibukan kan ada aja ya Bu. Ada aja gitu. Bukan harus kalau ke masjid laki-laki mah ya emang kalau azan biasanya juga istirahat, di kantor pun juga istirahat, meeting pun juga berhenti, biasanya begitu. Tapi kalau ibu-ibu lagi misalnya apa ya, kalau istri saya lagi masak rendang deh, ya kan apinya lah, apanya lah gitu. Dia mau ninggalin sholat kepikiran, nih aduh tinggal segala. Ya itu hambatannya seperti itu, Ya kan? saya rasakan Kan gitu, seperti itu. saya juga nggak ngerti apanya gitu ya Bu. Pokoknya dia bilang, aduh Mas, aku mau sholat dulu, kamu deh jaga ini kompor. Ntar kalau misalnya ada, Jadi saya ketawa, soalnya saya sering begitu, tolong jagain dulu aku mau sholat gitu. Dan dia juga lupa akhirnya, nah itu. Iya masalahnya kan gitu ya Bu. Tapi kan saya tahu namanya ibu-ibu, suaminya suruh jagain kompor, pasti dia was-was juga. Jadi gak husu.
Karena mikirin tuh. Jadi Aduh ini itu yang suami gue terjadi. beneran gak ya? Itu yang bikin Tersantan lupa diaduk lah nah, apa segala tadi macam. pecah. Kan repot ya Bu gitu. Nah kalau memang yang seperti itu banyak kerepotan, udah cari yang lain. Ya, karena kan tertarik dengan sholat berwaktu itu kan dicintai Allah, Ya, dimudahkan semua urusan. Ada 8 pokoknya itu kan, ya, sangat menarik untuk kita ya. melakukan. Tapi Betul. itu tadi masalahnya Ustadz. Jadi nggak bisa kita jadikan itu andalan, Ya. yang lain aja Makanya yang kayak gitu ya kita harus konsisten. berstrategi Bu. Ya, Kita harus pinter-pinter. ya, ya. Kita harus pinter-pinter cari yang kira-kira emang ini bisa nih. Ini seumur hidup nih insya Allah bisa nih. Gitu. Sama kayak sholat 5 waktu kan seumur hidup kita insya Allah bakal sholat 5 waktu. Padahal awalnya pas kita kecil belum tentu. Iya. Gitu. Tetapi sekarang udah bisa nih seumur hidup sholat 5 waktu bisa deal. Iya insya Allah seumur hidup sholat 5 waktu. Mau gimana pun gue sholat. Kan begitu ya. Itu sholat 5 waktu bisa. Berarti amalan-amalan yang lain juga bisa. Baik. Cuma ya tinggal kita kondisikan aja. Kita tinggal kondisikan mana yang kira-kira sesuai dengan keadaan kita ya maupun ya kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, Wallahu a'lam. baik Ustadz, makasih Ustadz. Ya, silakan Baik ibu-ibu berikutnya. yang mau nanya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini kalau kita sedang membaca Al-Quran, itu kan kita bisa niatkan kita buat kedua orang tua kita, terus kita tambah lagi dengan membaca Sayyidul Istighfar. Apakah dengan Sayyidul Istighfar itu dibaca ketika waktu sholat saja? Apa kalau kita dengan membaca Quran itu kita tambahkan dengan Sayyidul Istighfar? Dan niat kita dengan membaca Al-Quran itu kita tambahkan juga buat kedua orang tua kita, anak-anak kita, dan keluarga kita yang tercinta lah semua Pak Ustadz. Baik. Baiknya bagaimana Pak Ustadz? Baik. Iya, Baik, itu aja Bu. ya langsung jawab aja dulu Ustadz. Jadi terkait permasalahan membaca Al-Quran kemudian kita hadiahkan. Memang para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang bilang pahalanya nyampe, ada yang pahalanya nggak nyampe gitu. Yang bilang pahalanya nggak nyampe itu mereka dua-duanya punya dalil gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman alla taziru waziratu wizra ukhra. Yang namanya amalan ya di akhirat ntar ya sendiri-sendiri, kagak ada pakai transferan gitu. Semuanya sendiri-sendiri gitu. Yang bilang nyampe bilang ya sedekah nyampe. Kalau kita sedekahin orang tua kita, kata Rasul alaihi salatu wasallam nyampe. Sedangkan Al-Quran kan lebih mahal dari sedekah. Masa yang lebih mahal jadi nggak nyampe, yang sedekah aja nyampe, 5.000 perak, nyampe nggak? Nyampe. Sama alif lam mim, mahalan mana? Alif lam mim. Kata para ulama, ya kalau sedekah nyampe, Al-Quran yang lebih mahal, harusnya juga lebih nyampe gitu. Jadi ini dua pendapat dari kalangan ulama Bu. Dua-duanya pendapat yang valid dan mu'tabar. Artinya kita nggak bisa menyalahkan kita nggak bisa bilang ini merupakan pendapat yang ngaco gitu. Tapi kita yang milih. Kalau memang kita milih bahwa nggak nyampe sendiri-sendiri aja, ya udah diamalin sendiri-sendiri aja. Sendiri-sendiri aja, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing gitu ya. Kalau kita bilang nyampe nih, ya udah silahkan baca kemudian dihadiahkan. Baca dihadiahkan. Gitu. Yang jelas dua-duanya punya dalil, punya sandaran, ya tinggal kita mau milih yang mana. Kalau udah kita pilih salah satu, ya udah kita konsisten di atasnya, ya udah kita ya kalau memang mau menghadiahkan ya dihadiahkan. Kalau memang mau masing-masing dan menghadiahkan yang cuma nyampe-nyampe aja berdasarkan dalil-dalil, itu pun juga diperkenankan, nggak ada masalah insya Allah. Wallahu a'lam. Ya silahkan. Di mana? Ya, ibu-ibu masih ada yang mau nanya enggak? Kalau Ada. dari luar tema boleh enggak Ustaz? Ya boleh silahkan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanya Pak Ustadz, saya suami meninggal, terus saya baca Yasin malam Jumat.
Gimana Bu? Maaf Bu, suami meninggal. Saya suami meninggal. Saya kan baca Yasin malam Jumat kan. Terus itu saya punya bos bilang gini, nggak usah dibacain Yasin buat malam Jumat. Kak. Itu kan orang udah meninggal, nggak usah. Kata. Yang penting doanya udah terkabul. Cuman saya kan setiap malam Jumat tuh baca Yasin gitu Pak Ustadz. Gimana ya itu kira-kiranya. Coba saya lanjut aja baca Yasin gitu. Ya. Ya. Cuman terus suruh berhenti gitu, nggak boleh baca Yasin gitu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kembali kepada dua pendapat gitu ya Bu. Jadi memang ya mungkin bos ibu pendapatnya yang masing-masing. Nah kalau ibu pendapatnya yang nyampe gitu. Walaupun yang lebih baik itu adalah kalau malam Jumat itu kita baca surat Al-Kahfi untuk diri kita sendiri. Gitu. Kalau ini jelas Nabi SAW ada sunnahnya. Kalau malam Jumat baca surat Al-Kahfi untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Kalau setelah baca surat Al-Kahfi emang mau ngehadiahin Al-Quran, ya itu terserah ibu gitu. Mungkin ibu pakai pendapat yang ini kalau dibacain nyampe. Tapi jangan sampai yang sebenarnya kurang, yang ada sunnahnya itu malah lewat. Gitu. Kenapa? Karena terkadang syaitan itu begitu Bu. Gitu. Dia datang ke ibu, kemudian dia melalaikan dari sesuatu yang sebenarnya jelas sunnahnya untuk sesuatu yang belum tentu itu kurang afdol. Bukan berarti doain suami itu kurang afdol. Tetapi kalau masalah amalan untuk diri sendiri itu jauh lebih afdol. Kalau diri sendiri udah baca Al-Kahfi, udah beres sunnahnya, kita mau tambah untuk orang lain, monggo, silahkan gitu. Tapi kalau diri sendiri ini belum beres, mendingan jangan. Mending jangan. Kalau saya, hemat saya, mendingan baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Setelah baca surat Al-Kahfi, ibu mau doain untuk almarhum suami, ini lebih afdal. Lebih afdal. Dan kalau memang mau dibacain Al-Quran setelah nanti Al-Kahfinya selesai, ya itu silahkan. Silahkan. Insya Allah yang seperti ini lebih afdol Bu. Kenapa? Karena terkadang kita itu mikirin orang lain padahal sebenarnya bekal kita belum tentu cukup. Kita udah pengen, gue pengen hadiahin ini, hadiahin itu. Emang amalan kita seperti itu gitu. Terkadang kita mikir, wah saya pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Padahal sebenarnya amalan kita pun bekalnya itu belum cukup gitu. Makanya kalau memang dalam menghadiahkan amalan kepada orang lain, dirinya harus beres dulu. Harus beres dulu. Makanya kalau kita misalnya mau umrohin orang tua, kan pas datang kita umroh duluan gitu. Setelah nanti kita umroh selesai, baru mau umrohin orang tua, mau umrohin suami, istri dan segala macam, baru kita umrohin orang lain gitu. Tapi yang jelas untuk diri sendiri dulu ini udah beres. Makanya yang saya sarankan kepada ibu, nanti tiap malam Jumat dahulukan baca surat Al-Kahfinya. Nanti selesai baca surat Al-Kahfinya, ibu mau mendoakan atau mau menambahkan yang lain, itu insya Allah jauh lebih afdal Bu. Wallahu a'lam. Iya, ada satu lagi nih Ustadz. Mic-nya di sana Bu, aku gak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya pernah ini Pak Ustadz ngikutin seminar itu lupa lagi. Magnet Rezeki. Seminar Magnet Rezeki. Dan di situ di acara itu Pak Ustadz kita disuruh sholat taubat. Ya, yang pertama sholat taubat gitu kan. Yang kedua kita banyak bersyukur kepada Allah gitu. Nah itu pertanyaan saya Pak Ustadz, sholat taubat itu dikerjakan abdolnya pagi apa malam Pak Ustadz? Itu aja sih pertanyaan saya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi permasalahan kapan waktu paling afdol untuk bertaubat? Maka waktu paling afdol untuk bertaubat itu adalah sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Kalau emang ada kesempatan waktu pagi. Kalau memang nanti malam gitu. Jadi waktu taubat itu adalah sesegera mungkin. Tapi kalau ternyata memang boleh memilih,
maka taubat di sepertiga malam itu lebih afdol. Kenapa? Karena dalam sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia, kemudian bertanya kepada para hambanya, mana hamba-hamba yang bertaubat, saya akan terima taubatnya. Menunjukkan bahwa ya kalau sepertiga malam emang waktunya secara umum lebih afdol, lebih afdol. Tapi gitu, kita kan nggak tahu ya namanya umur gitu ya, nggak tahu namanya umur. Jadi kalau memang bisa sesegera mungkin plus ntar mau ditambahin waktu malam, mah ini adalah yang paling afdol. Dibandingkan harus nunda gitu. Maksiatnya siang, dia bilang, ah udah tunda aja, ntar tobatnya pas ntar malam. Jangan gitu. Mendingan tobatnya 2 kali. Sekarang tobat, entar waktu sepertiga malam tobat lagi gitu. Nah itu yang disarankan. Jadi jangan ditunda-tunda. Karena yang namanya umur nggak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, termasuk saya ini orang yang bisa mewarnai di masyarakat atau termasuk orang munafik? Ceritanya begini Ustadz. Di kelompok pengajian saya di kampung itu sudah berjalan hampir 10 tahun. Tapi kadang-kadang ketika kajian itu tidak sesuai dengan apa yang kita amalkan, kita tidak ikut. Tapi kita tetap mengikuti, misalnya suatu saat jadwalnya pas taksin atau isyan, kita ikuti. Tapi di dalam hati saya kan seminggu cuma 1 kali rasanya masih kurang. Sehingga saya mengikuti kajian di luar lah, ikut kajian taksin, kajian isyan, sunnah dan sebagainya. Saya juga ikuti. Tapi kan ini juga di masyarakat kita ini lagi ngetren ya Ustadz. Bahkan ada dawes itu adanya namanya karya wisata, grup pengajian karya wisata, grup hadroh wisata, kemudian grup kampung wisata. Saya juga mengikuti, tapi di dalam hati saya ketika itu mengikuti karya wisata, saya tuh rasanya gimana ya, ibu-ibu pada nyanyi joget-joget, itu kita rasanya langsung saya tuh astagfirullah ya Allah, ya. Sebentar masih banyak ceritanya. Kemudian saya juga kepengen ini Ustadz, Pak Sopir, ketika nanti kita waktunya sholat, kita berhenti ya Pak Sopir. Kan kadang-kadang di kampung kita ada yang sholatnya tidak istiqomah ya. Ayo monggo ibu-ibu kita sholat. Nah kita waktunya sholat, saya dan teman-teman yang suka ngaji itu tetap sholat. Kemudian juga kita berpakaian syar'i semampu saya lah. Kemudian kadang juga ada di kumpulan dawes kita juga harus mengikuti jajan. Nah itu juga kita ikut, tapi sekedarnya kita tidak, jangan sampai ketika ada teman yang menggosip, kita ikut menggosip, kita juga diam saja. Nah ini termasuk orang munafik atau yang mewarnai Ustadz. Ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Ibu yang seperti ini masih bertanya, berarti sebenarnya Ibu masih belum bisa mewarnai, ya kan? Karena kalau misalnya kita bisa mewarnai, kita akan bilang, Bu, karya wisata jangan joget-joget lah, gitu. Pak, sholat berhenti. Gak apa-apa Bu, orang-orang kan ada kelebihannya, ada kekurangannya gitu. Tapi setidaknya kita sama-sama tahu bahwa, aduh, kalau misalnya kita orang yang gak enakan, ya kan, aduh gue gak enakan nih gini. Ah berarti kita ada kecenderungan untuk terwarnai gitu. Daripada ntar gue ikut mau gak mau, ntar ibu-ibu semuanya marawisan joget-joget, ibu doang yang di sini kan gak enak. Bu ayo Bu gitu, pasti dia ikut gitu. Mendingan nggak usah gitu. Saya juga ada yang misalnya, nih kalau gua ikut nih kayaknya terwarnai nih gitu. Mendingan saya nggak ikut dari awal. Saya nggak, mohon maaf mas, mohon maaf Pak, yang seperti ini saya belum bisa ikutan gitu. Belum bisa diikut, udah selesai gitu.
Tapi kalau ternyata kita mampu untuk mewarnai, ikut. Itu bakal jadi amal jariah semuanya. Kalau misalnya ibu bilang, Pak waktu sholat stop, ibu-ibu ayo semuanya sholat. Nah, itu udah semuanya yang sholat itu dapat pahalanya ibu. Enak gitu. Emang kalau mau mewarnai itu ya Masya Allah timbangan amalannya itu pasti banyak. Karena banyak amalan jariahnya sana. Tapi setidaknya kita juga harus mawas diri gitu. Kalau memang kita orang yang gak enakan atau ntar kayak gimana-gimana, udahlah mendingan kita batasin pergaulan sesuai dengan yang memang betul-betul bermanfaat, ya kan, dalilnya jelas, nggak ada yang kayak bagaimana-bagaimana. Jadi beragama itu nanti insya Allah kita nggak perlu nggak enak sama orang, gitu. Nggak perlu nggak enak sama orang, karena memang Suka kebiasaan tuh itu nggak repot enak. Bu, repot. Aduh, nggak enak nih, akhirnya ikutan. Nggak enak beneran. Ya, mendingan kalau nggak ikut udah deh, saya nggak usah ikutan deh, biar nggak kayak gitu. Jadi beragamanya lebih tenang insya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan taufik dan hidayahnya kepada ibu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Emang sering ya Ustadz ya, suka kalau kita nampaikan sesuatu, saya nggak enak. Nah, nggak enak tapi nggak ada solusi gitu loh. Ada solusinya sebenarnya. Nggak bagi dia Cuma gitu loh. kita nggak mampu aja. Ya, karena tidak punya kemampuan untuk mewarnai tadi Iya, kan. iya. Cuman kalau bahasa tuh nggak ada, saya nggak enak. Iya, Jawabnya iya. tuh gitu aja, ketus aja gitu. Iya. Nah kita menyikapin seperti itu tuh kadang-kadang bingung juga. Iya. Selalu menjadi kebiasaan. Selalu bahasan tuh nggak enak gitu. Iya. Yang nggak enak tuh dia apa ya, orang yang bikin nggak enak tuh nggak ngerti juga. Iya. Oke Ustadz. Ya saya kira waktu cukup ya Ustadz ya. Baik. Sebenarnya masih ada sih. Kalau mau pas jam 11. Sekarang masih ada 17 menit lagi gitu. Tapi saya minta di closing aja. Intinya hari ini ke depannya kita seperti apa. Baik, oke. Baik, insya Allah ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita cukupkan kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan demikian kita cukupkan hadza wallahu a'lam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi